Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Mata Kuliah Praktek Pemrograman Database yang beranggotakan Angga Lestari, Zakia Gusti Ramayani, Anissa Ustadzain, dan saya Sandi Afri Sukanda. Kami akan mempresentasikan sebuah sistem sederhana yang rancang untuk mengelola data pengguna dan aktivitas mereka. Dalam sistem ini, kita menggunakan database dengan dua tabel utama, yaitu tabel pengguna yang berisi informasi tentang pengguna dan tabel aktivitas. Pengguna yang mencatat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna tersebut. Secara teknis, kita akan membahas bagaimana mendesain struktur database yang mencakup relasi antar tabel, yaitu dengan menggunakan foreign key yang menghubungkan data aktivitas dengan pengguna. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana integritas data dijaga, terutama dalam hal penghapusan pengguna, di mana aktivitas yang terkait dengan pengguna yang dihapus akan tetap tercatat dengan pengatur pengguna atau ID menjadi nol. Sistem ini juga memastikan bahwa kita bisa memantau aktivitas yang dilakukan oleh pengguna, seperti menambahkan, mengedit, dan menghapus data pengguna. Semuanya tercatat dengan rapi dan bisa diakses kapan saja. Di akhir presentasi, saya juga akan menunjukkan bagaimana kita bisa menampilkan data yang sudah dimasukkan ke dalam database dan menjelaskan cara kerja perintah-perintah SQL yang digunakan. Selanjutnya, untuk menjelaskan IRD dan struktur tabel akan disampaikan oleh Anggun Lestari, yang akan memaparkan lebih rinci bagaimana hubungan antar tabel bekerja dalam sistem ini. Silahkan, Anggun. Terima kasih kepada saudara Sandi. Next slide-nya. Ini adalah diagram IRD yang sudah kami buat. Diagram IRD ini menunjukkan hubungan antara dua entitas utama dalam sistem. Yang pertama yaitu pengguna, yang kedua adalah aktivitas. Pengguna merupakan entitas utama yang menyimpan informasi tentang user seperti ID pengguna, nama, email, dan juga nomor HP. Kemudian aktivitas menyimpan data mengenai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna, setiap aktivitas terkait dengan satu pengguna. Relasi antara pengguna dan aktivitas adalah one to many atau satu pengguna bisa memiliki banyak aktivitas. Relasi ini diwujudkan dengan origin key ID pengguna pada tabel aktivitas yang merujuk ke primary key ID pengguna pada tabel pengguna. Next. Struktur tabel data pengguna. ID. Kolom ini berfungsi sebagai primary key dengan auto increment yang memastikan setiap pengguna memiliki ID unik. Nama, menyimpan nama lengkap pengguna, kolom ini wajib diisi. Kemudian email, menyimpan alamat email pengguna, kolom ini wajib diisi dan memiliki constraint unik agar email tidak bisa diduplikasi. Kemudian nomor HP, menyimpan nomor telepon pengguna, kolom ini juga wajib diisi. Next. Tabel aktivitas pengguna ID. Kolom ini berfungsi sebagai primary key dengan auto increment yang mengidentifikasi setiap aktivitas pengguna. Kemudian aktivitas, menyimpan deskripsi aktivitas yang dilakukan pengguna, misalnya menambah data pengguna. Waktu, menyimpan waktu aktivitas dilakukan diatur otomatis dengan current timestamp. Pengguna ID, kolom version key yang menghubungkan setiap aktivitas dengan pengguna yang bersangkutan, merujuk pada kolom ID di tabel pengguna. Jika data pengguna dihapus, maka data aktivitas yang terkait juga dihapus. Sekian penjelasan dari saya. Oke, terima kasih untuk dari Anggun. Baik, kemudian Zakia Gusti Ramayani akan menjelaskan tentang database yang digunakan, termasuk bagaimana implementasi perintah-perintah SQL yang kita gunakan untuk mengelola data dan aktivitas pengguna, serta bagaimana kita memastikan konsistensi dan integritas data. Baik, untuk Zakia, dipersilakan waktunya. Sandi, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan sistem database sederhana yang dirancang untuk catat data pengguna beserta aktivitas yang mereka lakukan suatu sistem. Database. Kami membuat sebuah database bernama DB pengguna yang terdiri dari dua tabel utama. Yang pertama adalah tabel pengguna. Tabel ini menyimpan informasi penting mengenai pengguna, seperti ID sebagai primary key dengan auto increment, nama yaitu nama lengkap pengguna, email, alamat email dengan aturan harus unik, nomor HP yaitu nomor HP. Nah, yang kedua ada tabel aktivitas pengguna. Tabel ini mencatat semua aktivitas yang dilakukan pengguna. Struktur kolomnya meliputi ID, primary key untuk identifikasi aktivitas, deskripsi aktivitas yang dilakukan, waktu, timestamp lokasi saat aktivitas tercatat. Nah, ID, origin key yang merujuk ke tabel pengguna. Jika pengguna dihapus, maka data aktivitasnya tetap ada, namun ID akan di-set nol. Contoh data, kami menambahkan 4 pengguna sebagai contoh, yaitu Anggun Lestari, Zakia Gusti Ramayani, Anissa Ustadzain, Sandi Afri Sukanda, dan mencatat 3 aktivitas. Yang pertama menambahkan pengguna baru, yang kedua mengedit data pengguna, yang ketiga menghapus pengguna. Salah satu aktivitas yaitu penghapusan pengguna. Tidak memiliki referensi pengguna karena pengguna tersebut sudah dihapus, dan pengguna ID diatur menjadi nol. Eksekusi SQL, kami menggunakan perintah sales untuk menampilkan seluruh data dari 2 tabel. Yang pertama ada sales from pengguna untuk melihat semua pengguna, sales from aktivitas pengguna untuk melihat semua aktivitas yang tercatat. Jadi, sistem ini sangat berguna untuk mencatat riwayat perubahan data pengguna secara historis, serta menjaga integritas data dengan aturan nasional yang jelas. Sekian penjelasan dari saya, balikan lagi dengan Sandi. Oke, baik, terima kasih Zakia. Dan terakhir, Anissa Ustadzain akan menjelaskan mengenai bagian HTML, di mana tampilan antar muka pengguna yang sederhana namun efektif dikembangkan untuk mengelola data secara langsung melalui browser. Dipersilakan untuk dari Anissa Ustadzain untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih Sandi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi sederhana berbasis HTML, JavaScript, dan Bootstrap dengan judul From Data Pengguna. Di sini, aplikasi ini bertujuan untuk menyimpan data pengguna berupa nama, email, dan nomor HP. Menampilkan daftar pengguna dalam bentuk tabel, dan mencatat aktivitas pengguna seperti menambah, mengedit, dan menghapus data secara real-time. Fitur utama dari aplikasi ini yaitu pengguna dapat mengisi nama, email, dan nomor HP. Data akan muncul secara dinamis ke tabel di bawahnya. Tombol edit memungkinkan pengguna memperbarui data, tombol hapus akan menghapus data pengguna dari tabel. Setiap aktivitas, tambah, edit, hapus, otomatis dicatat di tabel aktivitas lengkap dengan waktu kejadian. Saya akan mengisi form dengan nama pengguna. Pertama, saya akan mengisi dengan Anggun Lestari, dengan email, dan nomor HP-nya. Nah, di sini kita akan simpan. Nah, maka di sini akan muncul. Di tabel data pengguna ini akan muncul nama Anggun Lestari, email, dan nomor HP-nya. Kemudian aktivitas pengguna ini juga
akan menunjukkan waktunya dan menunjukkan detail aktivitasnya, yaitu menambahkan data atas nama pengguna Anggun Lestari dengan waktunya tanggal 6 Mei tahun 2025 jam 10.51. Selanjutnya saya akan masukkan Zakia Gusti Ramayani. Nah, ini selanjutnya. Di sini ada detail aktivitas penggunanya, yaitu menambahkan data pengguna Zakia Gusti Ramayani dengan waktunya 6 Mei 2025. Selanjutnya, Anisya Musazain. Nah, di sini saya berhasil menambahkan pengguna atas nama Anisya Musazain. Selanjutnya yang terakhir kita tambahkan Sandia Frisel Panda. Nah, di sini kita berhasil untuk memasukkan nama pengguna dan aktivitas pengguna sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan satu lagi. Nah, di sini kita akan coba hapus. Terhapus, lalu di sini akan di detail aktivitasnya akan kita lihat. Nah, pertama kita tadi menambahkan data pengguna ARA, lalu kita hapus. Maka ada aktivitasnya yaitu menghapus data pengguna ARA. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, sebagai penutup, kami berharap sistem ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan data, pengguna, dan aktivitas mereka, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi ini dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.